Sorry. Oke, sejauh ini paham nggak? Jadi array itu adalah himpunan atau susunan atau tumpukan gitu ya, jajaran. Nah ini saya pakai visualisasi sebagai sebuah tumpukan. Jadi ada tumpukan dengan ukuran yang bervariasi, bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Nah isinya itu bergantung tipe datanya. Jadi kalau array of integer maka isinya adalah int. Kalau array of karakter maka isinya adalah karakter. Kalau array of float maka isinya adalah float. Begitu ya. Sampai sini ada yang bingung, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada apa aja komponennya? Ada yang pertama adalah tipe data ya. Yang pertama jelas. Yang pertama itu adalah tipe data. Kok udah nggak ada nulisnya? Oh, ini. Jadi yang pertama adalah tipe data. Ini yang paling penting. Apa yang ada dalam tumpukan tersebut? Tipe datanya apa? Bisa seperti yang sudah kita pelajari, ada int, ada char, ada float, dan seterusnya ya. Terus apa lagi? Yang kedua adalah ukuran, size ya. Jadi ukuran berapa jumlah tumpukan gitu ya. Jumlah apa sih, susunan, tumpukan nggak enak bahasanya, susunan ya. Jadi berapa ukurannya dan tipe datanya apa. Nah kalau di bahasa C kita implementasinya adalah include dulu, include stdio.h. Kalau saya terlalu cepat bilang ya teman-teman. Main. Iya, Pak. Nah di sini yang pertama yang penting adalah tipe data. Kita pakai int ya. Int itu adalah tipe data. Int, oh iya saya lupa satu lagi. Satu lagi itu adalah namanya. Nama itu yang kedua sih harusnya. Nama baru ukuran. Oke. Int namanya apa? Kita buat misal apa ya? Urutan gitu ya. Urutan atau nomor parkir gitulah. Itu nomor parkir. Setelah itu kita buka kurung siku. Kurung siku gini. Nah, ini untuk ukurannya diletakkan di sini. Misal kita butuh kita punya tempat parkir sebanyak space-nya itu ada 10, ada 10 mobil. Nah, berarti kita assign ukurannya adalah sebagai 10. Ya. Jadi nomor parkirnya kita kasih ukuran sebesar 10. Nah, sintaknya begitu, teman-teman. Ya, jadi yang pertama adalah tipe datanya apa, namanya, nama array-nya apa, terus di sini adalah ukurannya. Ya, oke, sejauh ini paham? Paham, Pak. Paham ya. Nah di sini, saya ganti deh, jangan nomor parkir deh, nilai aja, nilai gitu ya. Nilai kita ada berapa orang? 26. Nah misal nilai UTS gitu. Nilai UTS 26. Jadi variabel array ini dia menyimpan sebuah integer dengan jumlah 26. 26 susunan gitu ya. Oke, cara ngaksesnya gimana? Cara ngaksesnya misal kita di sini pakai for. Nah, di sini sekalian yang ini ya, looping through array item. Jadi kita sekalian menerapkan looping untuk masing-masing item dalam array. Nah, di sini kita buat dulu int iternya iter sama dengan 0 gitu ya. Enggak usah iter. Di sini for iter sama dengan 0, iter kurang dari ukuran array-nya 26 gitu ya. Titik koma iter plus. Di sini buka kurung, tutup kurung. Nah, setelah itu cara ngaksesnya, misal kita assign nilai UTS dari masing-masing kalian. Nilai UTS
indeks ke iter. Nah, dalam kurung ini adalah indeksnya. Berarti kalau kita ngakses nilai UTS 0, maka urutan ke 0 diisi sebagai, saya buka Excel aja ya, lebih gampang. Oke. Di sini, nah, di sini kita punya 26 tumpukan. Maka kita istilahkan di sini 26. Nah, 26 saya bikin tumpukan di sini. Ya. Nah, tumpukan ini namanya adalah nilai. Maka ketika saya mengakses nilai UTS 0 sama dengan 100 misal gitu ya. Maka nilai UTS, maka tumpukan ke 0 paling bawah, paling atas aja deh ya, ke bawah semakin tinggi. Oke. Paling atas itu nilai UTS 0, jadi tumpukan paling atas diisi dengan nilai 100. Begitu. Jadi untuk mengakses kita panggil dengan cara memanggil namanya kurung siku, terus indeksnya ke berapa, urutan ke berapa gitu ya. Kalau kita ngambil yang urutan pertama maka indeks ke 0. Kalau urutan terakhir maka indeks ke 25 gitu ya. Oke, paham sejauh ini teman-teman? Halo? Paham ya? Oke. Kita lanjut. Nah, di sini karena kita pakai iterasi, pakai for loop, maka ini kita ganti iter. Iter sama dengan nilainya kita kasih random modulus 100. Ya. Modulus 100 itu 0 sampai 99. 101 berarti. 0 sampai 100. Oke. Nah, Ctrl S. Saya kasih nama array GNT gitu ya. Nah, ini setelah itu kita run. Oh, baterai saya, baterai. Nah, ini berarti sudah. Jadi nilainya sudah dimasukkan semua. Kita print lagi setelah ini ya. Setelah kita assign nilainya, maka kita print. printf %d, siapa ini gerusak-gerusuk? Saya mute dulu ya. Oke. Di sini kita print setelah kita masukkan nilainya, maka kita print ya untuk lihat hasilnya. Oke. Oh, ininya belum, enternya. \n. Nah, maka di sini hasilnya adalah keluar nilai-nilainya. Seperti saya besar dulu. Nah, di sini ya. Jadi nilainya adalah random 0 sampai 100. Nah, di sini ada yang 41, 85 dan seterusnya. Ya. Oke, sejauh ini ada yang ditanyakan mungkin teman-teman? Halo? Gimana? Pak, saya mau bertanya. Ya. Iter itu untuk fungsinya untuk apa? Iter itu untuk indeksnya, iterasi. Jadi jadi ketika kita mendeklarasikan sebuah array nilai UTS dengan tipe data int dengan ukuran 26, maka kita itu memesan space di memori sebanyak 26 kali integer. Saya kasih ke samping aja ya biar kelihatan ini. Oke.
Saya buat ke samping. Kita contohkan ini aja dulu ya, 5 aja dulu biar visualisasinya gampang. Jadi misal kita deklarasikan array di sini, misal int nilai 5 gitu ya. Maka artinya apa? Kita memesan dalam memori di komputer sebanyak 5 space. 5 gini. Jadi saya tandai dengan adanya kotak-kotak gini ya. Nah, 5 itu masing-masing ini adalah int, tipe datanya. Nah, iter itu untuk mengakses Mas, mengakses alamatnya, mengakses kotak yang keberapa gitu intinya. Secara gampangannya kita akses kotak yang keberapa. Kalau kita deklarasikan nilai dengan array nilai integer dengan ukuran 5, maka ada 5 kotak di sini kan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, indeks itu kayak dia urutannya itu dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita mau mengakses kotak pertama, ya, ini namanya saya kasih nilai gitu ya. Nah, kalau kita mau akses kotak pertama itu yang ini, maka kita menggunakan nilai indeks ke 0. Gitu ya. Kalau mau mengakses kotak keempat, maka nilai indeks ke berapa, teman-teman? 4. Kotak keempat loh ya. Kotak keempat berarti dia urutan ke 3. Kan dari 0. Yang pertama itu 0, yang kedua itu 1, yang ketiga itu 2, yang keempat itu 3. Paham nggak? Iya, Pak. Ya, oke. Iya, Pak. Jadi untuk array di bahasa C itu mulai indeks pertamanya itu adalah 0. Di bahasa C, di bahasa C++, di bahasa Java itu semuanya dari 0. Kalau di Python itu dari 1. Jadi ada beberapa perbedaan, teman-teman. Tergantung bahasa pemrograman yang kita pakai. Ya, paham ya? Iya, Pak. Oke. Ya, Pak, terima kasih. Nah, iter itu digunakan untuk mengiterasi itu tadi. Jadi dari 0 sampai dengan 4. Kalau di sini kasusnya 26, maka 0 sampai berapa? Sampai 26. 25. 25. Ya. Oke. Ya, paham ya? Untuk ini itu fungsi biasa untuk mendapatkan sebuah nilai random. Jadi kalau kita mau sebuah nilai random, kita panggil fungsi ini. RAND kurung buka kurung tutup. Nah, modulus 101 agar supaya nilai randomnya itu antara 0 sampai 100. Ya. Gitu. Oke, paham ya sejauh ini? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak random bisa, Pak? Bisa. Misal gini ya, scan F ya, pakai scan F ya. Ya, kita pakai scan F ya. Scan F %d koma dimasukkan ke iter nilai iter nilai UTS. Oke. In F kita kasih masukkan nilai ke %d ambil dari iter. Kita coba gini. Tapi terlalu banyak. Terlalu banyak 26 ini. Kita coba 5 aja dulu ya. 5. Ini berarti iter plus 1 agar sesuai dengan bahasa manusia. Masukkan nilai ke 1.
misal 90 gitu ya. Nilai kedua 80, 70, 60, 100. Nah, maka hasilnya adalah 90, 80, 70, 60 sampai 100. Nah, ini sebelum saya rubah lupa saya ganti 5. Oke. Gitu ya, teman-teman. Kita coba lagi titik 2, kasih titik 2. Jadi kita memasukkan nilainya dengan cara scanf seperti biasa, IO. Nah, masukkan nilai pertama, misal nilai pertama 100, 90, 95, 80, 85 gitu ya. Maka nilainya adalah 100, 90, 95, 80, 85 sesuai dengan yang dimasukkan. Gitu. Ada pertanyaan mungkin yang lain? Nah, itu yang INT. Kalau yang float itu sama aja dengan INT, nggak ada beda. Tinggal kita ganti ininya dengan float. Ganti float, di sini persen %F. Oh, ini benar persen %D. Ini yang persen %F. Ini juga persen %F. Kita coba array float. Nah, kita coba array float. Kenapa ini? Array subscript. Oh, ini salah. INT. Jadi kita masukkan sama kayak tadi 9, misal 99,5 gitu ya. 5, 80,2, 81,5,6, 88,3, 80 gitu ya. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. 90,5, 80,2, 81,6, 88,3 dan 80,0. Itu kalau tipe datanya float. Nah, yang agak beda itu kalau tipe datanya adalah char. Nah, tumpukan karakter biasanya kita sebut apa? Kalau ini char gitu ya. Char, 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 char. Kalau bahasa manusianya apa, teman-teman? Halo? Kalau ada tumpukan karakter, misal isinya A, B, C, D gitu. Atau A, H, M, A, D. Halo? Bahasa manusianya apa kalau tumpukan huruf-huruf? Tumpukan karakter. Adalah kata ya. Ya. Kata. Atau word. Gitu ya. Nah, kalau di bahasa komputer itu namanya string. String itu ya, jadi dia di sini ngomongnya di bahasa komputer itu ngomongnya string. Nah, string itu adalah kata. Bukan kata sih. String itu adalah tautan, kumpulan, tumpukan dari karakter-karakter. Ya. Kalau dalam manusia itu Ahmad spasi Mustafa itu adalah dua kata yang berbeda, ya. Kalau dalam pandangan manusia. Jadi Ahmad dan Mustafa itu adalah dua kata yang berbeda. Tapi kalau dalam bahasa komputer ini bisa jadi satu string. Jadi satu string. Ahmad Mustafa itu bisa jadi satu string. Terus, jadi dalam pandangan manusia, jadi misal ada sebuah kata atau kalimat atau nama saya gitu ya, Ahmad Mustafa. Nah, di sini dalam pandangan manusia, sudut pandang manusia, dia terdiri dari dua kata. Ya, kalau dalam pandangan komputer,
Dia terdiri dari satu string. Isinya apa aja? Isinya adalah A, setelah itu H, setelah itu M, setelah itu A kecil, setelah itu D, setelah itu apa? Spasi, setelah itu M, setelah itu U, setelah itu S, setelah itu T, setelah itu O, setelah itu F, setelah itu A, gitu ya. Jadi kalau komputer bacanya Ahmad Mustafa itu adalah satu string. Jadi ada string atau tumpukan dari karakter yang isinya adalah A, H, M, A, D, spasi, M, U, S, T, O, F, A. Gitu. Ya. Jadi string itu adalah tumpukan kalau bahasa Inggrisnya itu string itu adalah tali ya, senar, benang. Kalau di bahasa komputer, dia string itu adalah tumpukan karakter atau array of karakter. Atau bisa aja cara ngingetnya itu dia adalah tautan dari karakter. Di sini kan tautan ya. Oh, bukan, tali atau senar gitu ya. Jadi karakternya dijahit disambungkan menggunakan benang atau senar gitu ya. Cara ngingetnya yang mudah gitu. Jadi array of karakter dipanggilnya istilahnya adalah string. Oke. Sejauh ini paham teman-teman? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut di programnya gimana? Jadi di sini agar include stdio.h pagar include string.h. Jadi string itu ada headernya sendiri teman-teman. Di main kita misal char nama gitu ya, jumlahnya 10, panjang katanya, panjang stringnya adalah 10. Jadi ketika kita menggunakan ini, kita mengambil program ini, maka komputer akan membuat kotak-kotak ini sebanyak 10 ya. 0 sampai berapa? Kalau 10 sampai 9 ya. Jadi masing-masing kotak isinya adalah karakter. Nah, oke. Sejauh ini aman ya? Oke. Untuk inputnya, misal kita printf dulu, silahkan masukkan nama Anda, gitu ya. Titik koma. Nah, di sini kita bisa pakai dua cara. Yang pertama adalah scanf dalam kurung. Kita pakai %s. %s dimasukkan ke nama. Oke. Setelah itu printf selamat datang %s. Ambil dari nama. Gitu. Cara yang pertama kita pakai scanf. Kita coba dulu ya. Array of
array of cara. Nah, kita masukkan nama kita Ahmad Mustafa. Nah, di sini pembacanya adalah selamat datang Ahmad, gitu ya. Ya, kita diperhatikan dulu. Di sini saya ngetiknya Ahmad spasi Mustafa. Di sini setelah saya enter, maka di sini ngeprintnya adalah selamat datang Ahmad. Ya, selamat datang Ahmad, gitu ya. Padahal saya ngetiknya Ahmad spasi Mustafa. Gitu. Oke. Itu kalau kita pakai scanf. Nah, scanf tipe datanya %s itu adalah string ya. %s itu string, terus dimasukkan ke nama. Di sini kenapa nama nggak pakai dan seperti biasanya? Karena dia itu adalah array. Kalau kita manggil array semuanya tanpa ada indeksnya, tanpa ada kotak gini, tanpa ada kita panggil per individunya, itu nggak perlu pakai dan pada saat scanf. Tapi kalau kita panggil per individu, jadi manggil satu kotak aja, jadi kita mengisi satu kotak aja, itu kita harus pakai dan. Kalau di scanf, misal %c, kita mau ngisi satu kotak aja, satu kotak yang depan aja, maka kita pakai scanf %c itu adalah karakter ya, dimasukkan ke nama indeks ke 0. Nah, kalau karena kita ngaksesnya cuma satu kotak tok, maka kita pakai dan, pakai ampersand ya. Tapi kalau kita ngisinya scanf langsung gerudukan, langsung semuanya %s gini, jadi langsung semuanya ini diisi, maka otomatis kita tidak perlu pakai dan lagi dan tidak perlu pakai indeks. Langsung nama array-nya gini, nama ininya, nama variabel array-nya, terus titik koma gitu. Itu kalau kita pakai scanf ya. Kalau pakai scanf tadi gimana hasilnya? Saya masukkan Ahmad Mustafa, yang kebaca adalah Ahmad. Oke. Kalau kita pakai library dari string.h, maka kita bisa pakai sebentar, ini saya copy dulu. Ini copy. Nah, kita masukkan, caranya adalah gets dalam kurung nama, gitu ya. Cara ngingetnya adalah get itu kan bahasa Inggris ya. Get itu apa artinya? Get adalah mendapatkan, mengambil, memperoleh gitu ya. Get something, kita mengambil sesuatu, kita mendapatkan sesuatu gitu ya. Nah, di sini cara ngingetnya adalah kita get s-nya itu adalah string ya. Jadi get s, kita mendapatkan string. Nah, s stringnya itu disingkat s aja. Jadi biar ngingetnya gampang, get s gitu ya. Terus dalam kurung, buka kurung, tutup kurung, di dalamnya adalah nama array-nya. Bentar, WA saya mau ditutup aja dulu biar nggak rame. Nah, di sini sampai mana tadi? Get ya. Get s nama. Jadi kita mendapatkan string, kita mengambil string, dimasukkan ke array of karakter yang namanya adalah nama. Nah, setelah itu printf nama. Kita coba run. Yang pertama ini adalah scanf Ahmad Mustafa. Enter. Oh, sorry. Kita harus scanf %c dulu.
Ya, Ahmad Mustafa. Loh, kok gini? Kita balik aja ya. Kayaknya nggak mau susun memang ini biasanya. Silahkan masukkan nama, get s, nama. Ini saya taruh di atas. Ahmad Mustafa, ini yang get s. Nah, silahkan masukkan nama Anda, Ahmad Mustafa. Saya enternya, enter. Oke, jadi saya balik, yang pertama itu adalah get s, yang kedua adalah scanf ya. Di sini Ahmad saya masukkan Mustafa. Selamat datang Ahmad Mustafa. Nah, di sini dilihat kalau kita pakai get s, yang keambil penuh Ahmad Mustafa. Tapi kalau kita pakai scanf, maka yang keambil adalah cuman yang pertama. Gitu. Kira-kira apa perbedaannya? Perbedaan antara keduanya ini apa? Yang bisa kalian tangkap? Ya, maksudnya tidak ada Mustafanya. Iya memang. Mana tadi? Satunya tidak ada Mustafanya. Oke, ada lagi yang lain yang lebih ini, yang lebih teknis. Mustafa itu ada setelah karakter apa? Get. Apa? Mbak. String. Gimana? Get string. Loh, bukan. Nah, maksud saya di sini kan yang pertama kita pakai get s. Kita pakai get s, Ahmad dimasukkan Ahmad Mustafa, semuanya kebaca Ahmad Mustafa. Tapi ketika kita pakai scanf %s, di sini ketika kita masukkan Ahmad Mustafa, yang kebaca cuman Ahmad. Nah, bedanya tadi teman kalian ada yang jawab, yang get s itu ada Mustafanya, yang scanf %s nggak ada Mustafanya. Ya, itu jelas. Nah, tapi saya pengen yang lebih teknis. Beda yang lebih teknis, yang lebih ke apa ya? Yang lebih bahasa tekniknya lah. Kira-kira apa bedanya? Nggak ada yang bisa. Nah, di sini kita lihat. Di sini antara Ahmad dan Mustafa ada sebuah karakter yang memisahkan. Apa itu? Halo? Spasi, Pak. Spasi, oke. Berarti bedanya adalah kalau get s itu pisah spasi, dia masih bisa baca. Tapi kalau scanf %s, pisah spasi dia nggak bisa baca. Jadi dia bacanya sampai ketemu spasi atau enter. Ya. Jadi bedanya adalah saya tulis ya. Nah, di sini aja deh. Jadi bedanya beda get s dan scanf %s adalah get s itu dia scan, get s melakukan pembacaan
sampai menemukan karakter enter atau backslash n ya. Ini ya. GetS melakukan pembacaan sampai menemukan karakter enter atau backslash n. Sedangkan scanf %s melakukan pembacaan sampai menemukan karakter apa tadi? Spasi atau enter ya. Jadi dia kalau scanf %s itu dia melakukan pembacaan sampai dia ketemu karakter spasi kosong atau karakter new line atau enter atau backslash n gitu. Jadi bedanya itu teman-teman. Makanya di sini pada saat saya masuk pakai getS, pada saat gimana? Halo? Ya, ada yang tanya barusan. Enggak ada. Oke. Ini malah dua-dua sekarang. Siapa yang keluar ini? Jadi bedanya scanf dan getS dan scanf itu adalah getS itu melakukan pembacaan sampai menemukan karakter new line atau enter. Sedangkan scanf %s adalah melakukan pembacaan sampai menemukan karakter spasi ataupun enter. Nah, makanya di sini ketika kita ketika kita melakukan pembacaan menggunakan getS dengan input Ahmad Mustafa, dia kebaca semua full. Tapi ketika kita pakai scanf %s dengan input Ahmad Mustafa, yang kebaca adalah Ahmad aja. Karena setelah spasi dia nggak membaca. Gitu. Oke? Sejauh ini paham teman-teman? Ada yang ditanyakan? Paham. Paham ya? Iya, Pak. Oke. Sekarang saya mau kalian membuat program sama kayak ini tadi. Nilai. Ya. Nilai UTS dan nama. 3 deh, NRP, nama, dan nilai gitu ya. Sebentar, mana Excel ini? Oh, ini. Jadi saya mau kalian membuat sebuah program yang bisa menginputkan 3 nilai. Jadi yang pertama adalah NRP, yang kedua adalah nama, yang ketiga adalah nilai UTS. Jadi totalnya sebanyak 26 ya. Jadi nanti ada 2 sampai 27, mana 27. Oke. Ini saya jadi ada 3 kotak nanti. Yang pertama nyimpen NRP, yang kedua nyimpen nama, yang ketiga nyimpen nilai UTS ya. Jadi nanti inputnya sama kayak gini, sama kayak si array ini. Jadi pertama yang pertama adalah masukkan apa tadi? Masukkan nama ya. Nama, NRP dulu. Setelah itu masukkan nama. Setelah itu masukkan nilai gitu ya. Jadi ada 3 array. Untuk nyimpen nama
NRP dan nilai. Setelah itu di bawah printnya juga 3. Jadi ada nama, NRP, dan nilai. NRP, nama, nilainya berapa, gitu ya. Paham nggak, teman-teman? Jadi coba saya run, maka masukkan. Jadi pertama masukkan NRP dulu, setelah itu masukkan nama, setelah itu masukkan nilai. Terus yang kedua, masukkan NRP, masukkan nama, masukkan nilai. Ya. Masukkan NRP, masukkan nama, masukkan nilai. Sebanyak 26. Jadi disesuaikan dengan absensi kalian ya. Jadi misal absen 1 tadi siapa di sini? Absen 1 Muhammad Alif Hidayat. Maka ditulis dulu NRP orang yang ke-1 itu adalah 3311200101, dimasukkan ke sini. Setelah itu masukkan namanya Muhammad Alif Hidayat, terus masukkan nilainya. Gitu ya. Setelah itu, setelah semuanya dimasukkan, maka ditampilkan di bawahnya nama, NRP, nama, nilai. Gitu. Paham nggak, teman-teman? Nggak paham, Pak. Serius nggak paham? Kurang Iya, paham. Pak. Tenan nih nggak paham. Apa? Coba nggak pahamnya di mana? Nggak pahamnya di mana? Halo? Yang bilang nggak paham tadi, nggak pahamnya di mana? Loh, nanti nggak ngomong nih. Yang bilang nggak paham tadi ya, coba ditanyakan. Apanya yang nggak paham? Yang masukkan nilai itu random apa bebas, Pak? Apanya? Nah, nilainya ya terserah kalian. Diisi sembarang nggak apa-apa. Jadi pertama nanti di layar sini, di layar yang hitam tadi, pertama masukkan nama NRP ke 1. Nah, kalian masukkan misal di 33 berapa tadi si 3311200101 enter. Setelah itu print lagi, masukkan nama ke 1. Ya, kita masukkan namanya Muhammad Alif Hidayat. Setelah itu masukkan nilai ke 1. Nilai ke 1 misal kita buat nilainya 88 gitu ya. Terserah nanti nilainya assign kalian sendiri. Setelah itu muncul lagi dari atas lagi, masukkan NRP ke 2. Maka 2 di sini. Masukkan nama kedua. Nama kedua adalah siapa? Alifia Nimas Al-Karina. Oh, Afkarina. Dimasukkan, setelah itu masukkan nilai ke 2. Misal nilainya juga 88. Nah, di sini setelah semua dimasukkan 1 sampai 26, maka di-print lagi NRP berarti 3311200101. Spasi, dipisah spasi ya. Namanya adalah Muhammad Alif Hidayat. Nilainya adalah 88. Setelah itu di print yang kedua 3311200102. Namanya adalah Alifia Nimas
Afkarina. Nilainya adalah 88 dan seterusnya. Ya, sampai 26. Itu paham nggak teman-teman? Halo? Ya Pak. Paham. Oke, silakan dicoba ya masing-masing. Kan tadi sudah saya contohkan scanf input output string itu gimana, input output int itu gimana. Sama array integer, array karakter juga sudah saya jelaskan. Jadi sekarang kalian tinggal mengimplementasikan yang sudah saya jelaskan tadi di latihan ini. Ya. Oke. Silakan dicoba, dikerjakan dulu. Boleh stay di sini, stay di MS Teams, atau boleh dimatikan dulu, nggak apa-apa. Tapi nanti setelah saya panggil di grup WA, gabung lagi ya untuk bahas. Oke, dimengerti teman-teman? Iya Pak. Iya Pak. Oke, silakan mengerjakan. Semangat.